hal. Bertemu lagi dengan Chanel Huan Story. Kali ini akan menyajikan cerita tentang seorang mekanik muda yang terdampar di sebuah tempat prostitusi dan terjerat hutang piutang serta pergumulan untuk menaklukkan kehidupan dan menemukan kebahagiaan. Gaskeun. Mekanik muda itu bernama Arman, seorang pria berusia 24 tahun yang telah bekerja di bengkel sejak remaja. Kehidupannya tidaklah mudah, terutama setelah ayahnya meninggal dunia, meninggalkan keluarga dengan hutang yang besar. Ibunya, yang sudah tua dan sakit-sakitan, menggantungkan harapannya pada Arman untuk menyelesaikan semua beban finansial keluarga. Pada awalnya, Arman adalah pekerja keras yang memegang prinsip untuk tidak mengambil jalan pintas dalam hidup. Namun, seiring waktu, tekanan dari hutang yang terus membengkak membuatnya merasa semakin terdesak. Gaji sebagai mekanik tidak cukup untuk menutupi semua pengeluaran, dan ia mulai mencari pelarian dari rasa stres dan frustasi. Suatu malam, seorang teman lama bernama Farid mengajak Arman ke tempat pelacuran kelas bawah di pinggir kota. Awalnya, Arman ragu, tetapi rasa ingin lari dari kenyataan membuatnya menyerah. Di sana, ia bertemu dengan seorang pekerja seks bernama Maya. Maya, yang juga hidup dalam lilitan hutang dan kemiskinan, tampak memahami situasi Arman. Keduanya menjadi dekat. Meskipun hubungan mereka berawal dari transaksi, ada sesuatu yang membuat Arman kembali ke Maya lagi dan lagi. Arman mulai terlibat dalam gaya hidup yang lebih boros. Dia meminjam uang dari rentenir untuk memenuhi kebutuhannya akan pelarian, termasuk biaya untuk bertemu Maya. Sementara itu, hutang keluarga yang dulu menjadi fokusnya justru semakin dilupakan. Setiap kali hutang kepada rentenir semakin bertambah, Arman semakin merasa terjebak, tetapi tidak tahu bagaimana cara keluar. Salah satu malam, Arman dihadapkan pada kenyataan pahit ketika para penagih hutang datang ke bengkel dan mengancam keselamatannya. Mereka memberi ultimatum, lunasi hutang atau bersiap menghadapi konsekuensi kekerasan. Arman yang ketakutan mencoba meminta bantuan dari Farid, namun temannya itu malah semakin menjauh. Sadar bahwa waktu semakin mendesak, Arman berusaha mencari jalan keluar. Dia mulai menjual barang-barang pribadi, namun tetap tidak cukup untuk menutupi jumlah yang dibutuhkan. Di tengah keterpurukan itu, Maya mengungkapkan bahwa dia juga terjerat hutang kepada jaringan prostitusi yang lebih besar dan berbahaya. Mereka berdua berada di ujung tanduk. Arman harus membuat pilihan sulit, menyerahkan dirinya pada dunia kriminal dengan cara bekerja untuk rentenir yang membiayai pelacuran, atau mencoba mencari jalan keluar dengan bertaruh pada risiko lebih besar, seperti melarikan diri dari kota atau bahkan berhadapan langsung dengan para rentenir. Cerita ini mencapai klimaks ketika Arman menghadapi kenyataan bahwa tidak ada pelarian mudah dari kehidupan yang dipilihnya. Baik dia maupun Maya harus memutuskan apakah mereka akan terus tenggelam dalam siklus hutang dan keterpurukan, atau mencoba melawan takdir mereka dengan segala konsekuensinya, bahkan jika itu berarti mereka harus mengorbankan segalanya untuk kebebasan yang belum pasti. Dalam keputusasaan, Arman menyusun rencana yang berisiko tinggi. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk melunasi hutangnya dan membantu Maya keluar dari jeratan dunia prostitusi adalah dengan melakukan sesuatu yang besar, sesuatu yang sangat berbahaya namun mungkin satu-satunya cara untuk menyelamatkan hidup mereka. Arman memutuskan untuk menemui bos rentenir yang menjadi sumber masalahnya. Bos itu adalah seorang pria kejam bernama Jafar, yang memiliki jaringan rentenir dan perdagangan gelap di seluruh kota. Dengan keberanian yang dipaksakan, Arman menemui Jafar dan menawarkan kesepakatan. Jika ia dapat melakukan pekerjaan kotor untuk Jafar, sebuah pekerjaan kriminal yang membutuhkan keterampilan mekaniknya, maka hutangnya akan dilunasi dan dia serta Maya akan dibiarkan pergi. Jafar tertarik, namun skeptis. Ia memberi Arman tugas terakhir yang sangat berbahaya,
merusak mobil seorang pengusaha kaya yang selama ini menjadi target musuh Jafar. Mobil tersebut bukan sembarang mobil, melainkan mobil mewah yang dijaga ketat oleh para pengawal pribadi. Arman, yang berjuang dengan nurani dan rasa takutnya, setuju dengan tawaran tersebut karena ia merasa tidak punya pilihan lain. Sementara itu, Maya semakin tertekan mengetahui risiko yang diambil Arman demi mereka berdua. Malam hari, Arman mendekati tempat pengusaha kaya itu dengan hati-hati, alat-alat mekanik di tangannya. Rencananya adalah merusak rem mobil itu sehingga pengusaha tersebut mengalami kecelakaan fatal. Namun, saat dia bekerja di bawah naungan gelap malam, suara langkah kaki mendekat. Ternyata, Maya diam-diam mengikuti Arman. Dia tidak bisa membiarkan Arman melakukannya sendirian, apalagi menanggung rasa bersalah yang mungkin akan menghancurkan dirinya. Maya, dengan air mata di wajahnya, memohon kepada Arman untuk menghentikan aksinya. Ada cara lain, ya katanya, meski dia tidak benar-benar tahu cara apa itu. Arman terdiam sejenak, melihat wajah Maya yang penuh harap, tapi juga ketakutan. Namun sebelum mereka bisa mengambil keputusan, salah satu pengawal menemukan mereka. Situasi cepat berubah menjadi kacau. Arman dan Maya terlibat dalam perkelahian dengan pengawal tersebut. Mereka nyaris tertangkap, tetapi dalam kepanikan dan adrenalin, Arman berhasil melumpuhkan pengawal itu dan melarikan diri bersama Maya. Mereka berlari sepanjang malam, tahu bahwa Jafar tidak akan memberi mereka kesempatan kedua. Kini, mereka adalah buronan, dikejar baik oleh Jafar maupun polisi. Dunia mereka runtuh, tetapi di tengah pelarian, mereka merasakan sesuatu yang baru, kebebasan, meskipun hanya sejenak. Arman dan Maya bersembunyi di pinggiran kota, mencoba memikirkan langkah selanjutnya. Mereka tidak bisa kembali ke kehidupan lama. Hutang, rentenir, dan masa lalu mereka menjadi ancaman yang nyata. Namun, untuk pertama kalinya, mereka mulai merencanakan masa depan. Mereka sadar, satu-satunya cara untuk benar-benar keluar dari jeratan ini adalah melawan Jafar dan jaringan kriminalnya, atau menemukan cara untuk meninggalkan kota tanpa jejak. Di akhir cerita, Arman dan Maya berhadapan dengan pilihan akhir. Apakah mereka akan melawan Jafar dan mengambil risiko besar untuk membongkar jaringan kriminal tersebut? Atau apakah mereka akan melarikan diri dan meninggalkan semua orang yang mereka kenal untuk memulai hidup baru, jauh dari kota dan bayang-bayang masa lalu? Keputusan mereka akan menentukan nasib mereka berdua, serta apakah mereka akan benar-benar bisa keluar dari siklus kehancuran yang selama ini menjerat hidup mereka. Di tengah kepanikan dan ketidakpastian, Arman dan Maya akhirnya memutuskan untuk melarikan diri dari kota. Mereka sadar bahwa melawan Jafar bukanlah pilihan yang realistis tanpa dukungan atau sumber daya yang cukup. Lagi pula, mereka bukan penjahat yang profesional. Mereka hanya ingin hidup bebas dari ancaman, kekerasan dan hutang yang membelenggu mereka. Dengan sisa-sisa uang yang mereka miliki, Arman dan Maya menyusun rencana untuk kabur. Mereka membeli tiket bus untuk menuju kota kecil di wilayah lain, tempat di mana Jafar dan jaringan kriminalnya tak akan mudah menjangkau mereka. Namun, sebelum keberangkatan, mereka harus mengumpulkan dokumen palsu dan memastikan tidak ada jejak yang tertinggal. Arman menghubungi seorang kenalan lama yang dulu bekerja sebagai pembuat dokumen palsu, seseorang yang dikenal sebagai Yudi. Meski Yudi meminta bayaran mahal, Arman dan Maya bersedia membayar berapapun demi kebebasan mereka. Namun yang tidak mereka ketahui, Yudi telah lama bekerja sama dengan Jafar di belakang layar. Mengetahui bahwa Arman dan Maya berusaha kabur, Yudi diam-diam melaporkan mereka ke Jafar. Malam keberangkatan tiba. Arman dan Maya tiba di terminal bus dengan perasaan tegang,
tetapi tetap berharap bahwa ini adalah langkah pertama menuju kehidupan baru. Namun, saat bus hampir tiba, beberapa orang suruhan Jafar muncul. Mereka adalah pria-pria berbadan kekar yang dikenal sebagai tangan kanan Jafar. Arman dan Maya tersudut, tidak ada tempat untuk lari. Arman tahu ini mungkin akhir dari pelarian mereka, tetapi ia tidak ingin menyerah tanpa perlawanan. Saat para pria itu mendekat, Arman melindungi Maya di belakangnya. Tiba-tiba salah satu pria itu menarik pisau, dan terjadi perkelahian brutal. Arman mencoba melawan, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Saat tampaknya harapan sudah hilang, sebuah sirine terdengar keras di kejauhan. Polisi tiba, dipanggil seorang penumpang bus yang menyaksikan kejadian tersebut dari kejauhan. Dalam kebingungan, para pria suruhan Jafar melarikan diri, meninggalkan Arman dan Maya yang terluka. Arman dan Maya segera dibawa ke rumah sakit oleh polisi, di mana mereka mendapatkan perawatan. Di sana, mereka bertemu dengan seorang detektif bernama Satria, yang sudah lama mengincar Jafar dan jaringan kriminalnya. Satria menanyai mereka tentang keterlibatan mereka dengan Jafar, dan setelah banyak pertimbangan, Arman memutuskan untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian. Ia menceritakan semuanya, dari awal keterlibatannya hingga rencana kaburnya. Detektif Satria melihat ini sebagai kesempatan untuk menangkap Jafar. Ia menawarkan perlindungan kepada Arman dan Maya jika mereka bersedia menjadi saksi kunci dalam kasus besar ini. Dengan berat hati, Arman dan Maya menyetujui tawaran itu, meskipun mereka tahu resiko yang dihadapi semakin besar. Mereka kini harus bersaksi melawan salah satu penjahat paling berbahaya di kota. Beberapa minggu kemudian, persidangan Jafar dimulai. Arman dan Maya di bawah perlindungan ketat polisi, dengan hidup mereka berada dalam bahaya setiap saat. Saat mereka berdiri di pengadilan, memberikan kesaksian yang dapat menjatuhkan Jafar dan jaringannya, ketegangan memuncak. Jafar, dengan tatapan penuh dendam, memandang langsung ke arah mereka. Namun, untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Arman dan Maya merasa mereka memiliki kekuatan untuk menghancurkan kejahatan yang selama ini menindas mereka. Setelah persidangan, Jafar akhirnya dinyatakan bersalah dan dihukum penjara seumur hidup. Jaringan kriminalnya perlahan terurai, dan para kaki tangannya yang tersisa ditangkap satu persatu. Arman dan Maya, meskipun merasa lega, tahu bahwa hidup mereka tidak akan pernah benar-benar aman. Namun, mereka diberikan identitas baru oleh kepolisian dan dipindahkan ke kota lain, di mana mereka bisa memulai hidup baru. Di kota kecil yang jauh dari hiruk-pikuk masa lalu mereka, Arman kembali bekerja sebagai mekanik, tetapi kali ini memiliki tujuan yang berbeda. Ia dan Maya, yang kini menjadi istrinya, hidup sederhana namun damai, jauh dari ancaman dan kekerasan yang dulu membayangi mereka. Meskipun bekas luka fisik dan emosional masih ada, mereka tahu bahwa kebebasan sejati adalah sesuatu yang layak diperjuangkan, sekalipun dengan perjuangan besar. Cerita ini berakhir dengan Arman dan Maya berdiri di depan bengkel kecil milik mereka sendiri, melihat matahari terbenam di atas horizon, tanda kehidupan baru yang telah mereka capai bersama.